warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melana Tuseliha dari SMK Negeri 1 Pungging Mojokerto, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, Oke, terima kasih. Silahkan Kama memimpin doa. Siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, silahkan Rafli maju. Siap, gerak. Dengan kita mulai. Terima kasih Rafli. Sebelum ke materi pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Abdul Rafli, Aksin Kama, Wahida, Zahra. Berarti hadir semua ya hari ini? Ya. Baik. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap? Oke, jangan tegang ya, enggak apa-apa. Kalau begitu Ibu akan menanyakan materi minggu lalu. Di minggu lalu apa yang kita lakukan? Materi minggu lalu kita membahas tentang membandingkan dua teks resensi. Jadi minggu lalu KD-nya adalah 3.16. Membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Tujuannya menentukan persamaan dan perbedaan isi dan sistematika beberapa resensi tadi. Kalau yang namanya membandingkan berarti ada dua, minimal ada dua karya yang kita bahas. Kemudian mungkin masih ingat judul resensi yang kita bandingkan pada minggu lalu. Minggu lalu kita membandingkan resensi nomor sertifikat dan manusia. Ya, terima kasih. Benar ya, semuanya masih ingat kalau minggu lalu kita membandingkan dua resensi dari novel. Pembelajaran kali ini kita akan membandingkan atau membahas tentang film. Jadi dengan perkembangan zaman, teks resensi itu tidak hanya membandingkan karya sastra atau buku saja, tapi juga membandingkan sebuah film. Ada yang pernah menonton film di sini? Pasti pernah semua kan? Anissa pernah nonton film apa? Habibie dan Ainun. Hailila? Film? Kalau Desi, coba diceritakan tentang film tadi, film R.A. Kartini. Yang pertama itu Kartini bersama Mas Ali Nasina, beliau dengan syarat.
suaminya itu memperbolehkan Kartini untuk meneruskan cita-citanya. Akhirnya Bupati Arjojo Diningrat tadi menyetujuinya berangkat menikah. Itu berarti termasuk sinopsisnya ya, cerita singkatnya dari film Raden Ajeng Kartini. Untuk kira-kira penilaian dari Desi sendiri, kelebihan dari film itu apa? Selain dari cerita, terserah kelebihannya apa. Kalau dinilai mana yang merupakan kelebihan dari film R.A. Kartini, mana kelemahannya? Isi ceritanya itu kayak menggambarkan bahwa derajat kaum perempuan laki-laki itu sama, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan dua-duanya pun berhak mendapatkan pendidikan. Itu berarti penggambaran masa lalu. Kalau dari segi gambarnya bisa menggambarkan masa lalu apa tidak gitu? Bisa, berarti bagus. Bisa bisa menggambarkan bahwa cerita itu cerita yang sudah lewat, sudah jauh. Baik. Kelemahannya ada apa tidak? Menurut Desi nggak ada, sedikit pun tidak ada. Dari pemainnya mungkin ada yang kurang mendalami. Tidak juga, mungkin kalau mereka kayak ngomong bahasa Belanda itu kadang nggak ada kedengaran. Itu lihatnya di bioskop. Ya kadang nggak kedengaran, ngomongnya mungkin kurang jelas. Oh, mungkin dari suaranya aja ya. Terima kasih untuk ceritanya. Kama, bisa menceritakan ini dari cerita film horor. Ya, silakan. Ya, Sewu Dino itu menceritakan tentang cewek yang bernama Sri. Itu yang berkendala dengan ekonomi keluarganya. Sri mendapat tawaran di kemudian hari sih mendapatkan tawaran untuk menjadi ART di rumah. Gimana sih? Itu jelaskan dulu. Loh, jadi setan apa setan? Setan harusnya ya apa setan? Tapi ternyata nggak serem. Baik, terima kasih. Berarti itu tadi contoh dari dua film yang berbeda. Yang pertama dari film R.A. Kartini dan yang kedua apa? Sewu Dino yang genrenya juga berbeda. Apa hubungannya saya menanyakan ini kepada kalian? Kira-kira apa? Hubungannya adalah untuk mengingatkan kembali kepada kalian tentang sistematika resensi. Ada apa saja sistematika resensi? Ada yang masih ingat? Ya, Mbak Iza. Ya, ada yang mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin ada yang kurang dari penjelasannya Iza tadi? Tidak. Sebenarnya yang di akhir resensi itu harusnya ada sasaran pembaca atau penonton. Misal yang film tadi, film R.A. Kartini itu semua usia atau hanya anak-anak saja, kan harus apa kira-kira? Semuanya, jadi bebas bisa dilihat oleh semua kalangan. Kalau yang Sewu Dino tadi kira-kira sasaran penontonnya siapa? Kama? Remaja. Nah, itu harus disertakan di akhir sasaran pembaca atau penontonnya. Kemudian dari penilaian kalian tadi, kira-kira yang disasar tadi tepat atau tidak? Kalau misal ingin mereview sebuah karya gitu. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang menyusun sebuah resensi. Nah, ini hari ini kita akan menyusun sebuah resensi dengan memerhatikan
hasil perbandingan beberapa teks resensi. Jadi intinya nanti kalian akan menyusun resensi film. Kalau saya lebih ke film karena menurut saya lebih menarik untuk kalian. Sebelum memasuki inti pembelajaran, silahkan kalian mengerjakan penilaian awal pembelajaran yang telah Ibu kirim ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Untuk linknya ya. Tuh. Saya punya satu video tentang review film. Silahkan dicermati videonya. Kemudian nanti kita diskusi tentang isi video tadi. Siap ya? Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Film atau serial tentang misi pencurian bukan hal yang baru buat industri film Hollywood, tapi mungkin ini akan jadi yang pertama buat perfilman tanah air. Film dengan tema seperti ini nggak akan lepas dari produksi dengan budget yang tinggi, kualitas naskah yang mumpuni, dan totalitas pemain yang mendukung, dan V-Cinema mewujudkan itu semua. Beberapa waktu lalu aku sempat skeptis sama film yang diberi judul Mencuri Raden Saleh ini, dan dengan hati yang besar yang bisa aku sampaikan, kalian luar biasa. Mencuri Raden Saleh tentang sekelompok muda-mudi yang berkumpul karena satu misi dari mantan presiden untuk mencuri sebuah lukisan bersejarah Raden Saleh. Lukisan yang harus ditukar dengan replikanya. Naasnya ternyata mereka jadi umpan segar buat menutupi niat busuk si mantan presiden tersebut. Dan kelompok muda-mudi ini dihadapi masalah yang begitu besar. Sebagai heist movie Indonesia pertama, kalau nggak salah ya, koreksi aja, Mencuri Raden Saleh menjanjikan banyak hal yang akan membuat kalian enggan berpaling dari film ini. Abaikan beberapa ketidaksempurnaan, plot yang agak bolong di sana-sini. Mencuri Raden Saleh berhasil ngasih tontonan heist terbaik buatan anak negeri. Produksi yang niat dan pemilihan pemain jadi faktor utama dan alasan terbaikku untuk merekomendasikan kalian wajib banget nonton film ini tanggal 25 nanti. Deretan bintang-bintang besar, aktor-aktor muda yang nama mereka lagi naik-naiknya nih. Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Ari Irham, Agni Haq, Umay Shahab, Rahel Amanda. Cuma di film ini akhirnya memberikan kesempatan aktor-aktor muda yang hebat ini untuk bertemu beradu peran. Total, yap, ini sebutan yang paling tepat menggambarkan kualitas mereka di film ini. Beberapa peran dibikin paling menonjol dari awal, beberapa lainnya tampak lemah di awal tapi berubah beringas dan menjanjikan sejak babak pertengahan menuju ke akhirnya. Nah kalau disuruh milih, aku milih Iqbal Ramadan sama Angga Yunanda. Makin dewasa, makin matang, makin asyik aja. Nggak ngerti lagi deh, kalian keren. Urusan naskah cerita digawangi Angga Dwi Mas Sasongko sebagai sutradaranya juga. Sebagai percobaan pertama, Mencuri Raden Saleh perlu dapat perhatian dan apresiasi yang begitu tinggi. Apa yang jadi bayangan kalian tentang cerita sebuah film pencurian semua ada di sini. Plot hole ya ada sih, cukup terasa, tapi masih bisa termaafkan lah. Plot twist ini terniat. Film-film Indonesia sudah seharusnya bikin film dengan plot twist yang seperti ini. Muncul bukan sebatas merubah ekspektasi isi kepala penonton, tapi berhasil membuat kami terpelongo. Good job. Sequence aksi, mungkin ini harus jadi catatan tersendiri buat tim. Kalau emang Mencuri Raden Saleh akan dibuat sequelnya. Kalau ya, who knows. Ya mudah-mudahan lah. Please, shot-shot fight yang mungkin bisa diperbaiki lagi karena potensi beringasnya agak sedikit kedodoran atau ketutupan di sini. Ya beberapa poin kurang yang ku sampaikan tadi anggap saja itu hal yang minor dan masih bisa dimaklumi untuk pijakan awal First Indonesian Heist Movie. Pada intinya, Mencuri Raden Saleh adalah film pencurian terbaik yang pernah dibuat anak negeri. Kredit untuk semua pemain dan tim-tim hebat di balik produksi film ini. Mencuri Raden Saleh rilis reguler di seluruh bioskop per 25 Agustus 2022 mendatang. Wajib nonton ya. Itu tadi merupakan penilaian terhadap film Mencuri Raden Saleh. Ada yang sudah pernah menonton filmnya? Tapi tahu kalau film ini ada? Tahu. Ada ketertarikan untuk menonton?
Alasannya kenapa? Kenapa kamu alasannya? Yang lain ada ketertarikan menonton film ini? Alasannya? Apa? Pengen lihat Iqbal ya. Hebatnya di film ini pemainnya. Terima kasih Hailila. Kemudian dari penayangan video tadi, kira-kira kalian ingin menonton filmnya secara utuh apa tidak? Ya, mungkin sekarang sudah banyak videonya yang sudah muncul lah. Tidak harus ke bioskop karena di bioskop pun sudah tidak tayang. Oke. Dari penayangan video tadi, tujuan Ibu adalah ingin menambah pengetahuan kalian bagaimana sih cara menyusun teks resensi atau ulasan itu. Bisa menginspirasi kalian kan, bisa dimulai dari mana? Mungkin menceritakan tentang tokohnya, tokoh utamanya yang ada di situ. Kemudian sinopsisnya juga, dan diisinya itu menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari film yang akan diulas gitu. Kemudian sebelum ke menyusun proyek, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok menggunakan aplikasi random theme generator seperti biasanya. Nanti untuk kelompoknya Ibu bagi menjadi 3 kelompok ini nanti terbagi menjadi 3 jenis genre film. Jenis filmnya harus berbeda-beda. Saya bagi dulu aja ya, nanti kita tentukan. Untuk kelompok pertama, Rafli, Siti Intan, Ilham, Rizkia, dan Desi. Di kelompok pertama ini kalian dapat film tentang percintaan. Yang kedua, Fajar, Aksin Kama, Afrizal, Inggil, Wahida. Ini filmnya horor, tapi jangan pakai yang Sewu Dino tadi, yang lainnya. Untuk yang kelompok 3, Zahra, Dwi Melisa, Hailila, Anissa Rahma, dan Faizatur. Silakan kalian duduknya berkelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Agak sini, geser. Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, di setiap kelompoknya. Kalian baca terlebih dahulu dan dipahami. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah ada yang ditanyakan? Ya, untuk yang akan kalian lakukan, yang pertama menentukan filmnya dulu. Karena kan sudah saya kelompokkan menjadi 3 kelompok dengan jenis film yang berbeda. Kalian pikirkan jenis film yang akan kalian buat menjadi teks resensi, disesuaikan dengan jenisnya tadi, judulnya apa, didiskusikan. Barangkali di setiap kelompok itu sebagian besar ada yang pernah nonton, kan lebih mudah, jadi bisa bertukar pendapat. Kemudian untuk waktu menyusun teks resensinya kurang lebih 40 menit. Gimana Anissa? Cukup ya. Ya udah, silahkan dikerjakan dahulu, boleh berdiskusi, jangan jangan terburu-buru menentukan judul filmnya. Silakan, jangan lupa menulis nama anggota kelompoknya di lembar kerja siswa tadi. Silakan. Ini pakai film apa kira-kira?
Pemainnya siapa itu? Oh iya, ya. Oh iya, bagus. Kelompok 2? Pengabdi setan 2. Kelompok 1? Oh, Angga Yunanda lagi. Silakan dikerjakan, Kama. Nanti ketika kalian sudah selesai, nanti dipresentasikan ke depan. Apa ada kesulitan? Silakan. Langkah-langkah menyusun resensi. Ya, Bu akan menayangkan tentang langkah-langkah menyusun resensi. Sebelum itu, untuk mengingatkan kalian, sebenarnya resensi itu apa? Di minggu kemarin, apa resensi? Kalau dengar kata resensi, apa? Penilaian terhadap sesuatu, sebuah karya. Boleh itu buku ataupun film, kalau sekarang film. Kalau menurut KBBI, resensi adalah mempertimbangkan, mengulas, dan menilai sebuah buku. Selain itu, dalam resensi itu berisi tanggapan, penilaian, dan apresiasi seseorang terhadap sebuah karya. Jadi, resensi ini intinya itu dibuat sebelum karya itu muncul bebas atau sebelum karya itu lama terbit atau lama dikeluarkan, ditayangkan di bioskop. Jadi sebelum karya itu muncul, resensi ini dibuat. Tujuannya apa? Memberikan informasi atau pemahaman yang mendalam terhadap sebuah karya, dan yang kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh tentang karya tersebut. Jadi mulai dari isinya, kalau buku ya isinya, dari sampulnya dulu, dari isinya, dari tokohnya yang ditampilkan. Dan yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca tentang kepantasan karya tersebut untuk dinikmati pembaca. Pantas atau tidak buku itu dibeli seseorang. Kalau tidak pantas, berarti alasannya apa? Harus kuat. Dan yang terakhir, memberikan informasi singkat kepada pembaca tentang buku yang baru terbit atau film yang baru rilis. Gitu. Nah ini sistematika resensi. Tadi kan sudah kita bahas sedikit di awal bahwa sistematika resensi ini khusus untuk yang buku, tapi tidak jauh berbeda dengan sistematika resensi di film. Yang pertama ada identitasnya. Identitasnya berarti ada judulnya, judul bukunya apa, judul filmnya apa, pengarangnya siapa, terus terbitnya kapan, dan tebalnya berapa. Kalau film berarti durasinya berapa lama. Yang kedua pembuka. Yang ketiga isi, dan yang terakhir penutup. Ini tadi sudah. Pembuka ini memaparkan tentang pengarangnya, pengarang buku itu tadi. Siapa background pengarangnya tadi? Dia itu siapa? Kenapa kok bisa tiba-tiba membuat buku yang menceritakan seperti itu? Pasti nanti kalau dihubungkan dengan backgroundnya akan ada kayak benang merahnya. Pasti ada hubungannya lah. Kemudian yang kedua sinopsisnya. Sistematika yang kedua isi. Yang tadi di awal kan sudah ada sinopsis tapi hanya sedikit. Kemudian yang di sistematika kedua ini sinopsisnya lebih dalam lagi dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Dibahas tuntas. Mulai kalau buku ya dari awal, dari sampulnya, warnanya, gambarnya, semuanya dikomentari. Kemudian yang sistematika ketiga adalah penutup.
Di sini isinya ya sasaran pembaca atau penonton dan simpulan tentang kelayakan. Kalau di video tadi kan disebutkan berapa angkanya tadi? 7,5/10. Bisa dinyatakan layak ya berarti untuk film tadi. Tuh sistematikanya. Nah, ini yang ditanyakan Inggil tadi tentang langkah-langkah menyusun resensi agar kalian mudah untuk menyelesaikannya. Yang pertama, menentukan jenisnya tadi, sudah ya, jenis film kalau kalian yang akan diresensi. Kemudian yang kedua, membaca karya tersebut. Kalau film ya harus ditonton dulu. Kalau kalian ingin meresensi sesuatu harus pernah menikmati karya itu sampai tuntas. Kalau tidak, berarti kan tidak bisa menilai secara mendalam. Yang ketiga, memberi catatan-catatan yang digunakan untuk menguraikan resensi. Jadi, apa yang ingin kalian sampaikan? Yang keempat, menuliskan pokok-pokok kejadian dalam karya tadi. Apa saja? Itu yang berhubungan dengan apa? Sinopsis. Dan yang kelima, mengembangkan kalimat yang sudah ditulis dalam bentuk paragraf. Jadi, langkah awal agar kalian mudah yang membuat kerangkanya dahulu. Dibuat kerangkanya, baru dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh. Dan yang keenam, menentukan pendapat atau penilaian tentang karya tersebut secara rinci. Dan kalian harus di posisi yang netral, tidak boleh karena kalian adalah idolanya. Misal ya saya idolanya Angga Yunanda. Jadi saya, apapun yang terjadi, saya akan menilai penampilan Angga tadi itu baik. Padahal kenyataannya tidak boleh seperti itu. Jadi kalau tidak baik ya dijelaskan tidak baik. Dan yang ketujuh, identitas karya ini ditulis secara rinci dan lengkap. Yang terakhir, menyunting pendapat dan kalimat resensi kalian. Mungkin ada yang tidak sesuai atau tidak nyambung, bisa diperbaiki. Bagaimana, Inggil? Sudah menginspirasi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan melanjutkan menyusun resensinya. Oh ya, enggak apa-apa, Bos. Ya, enggak apa-apa. Sudah selesai? Belum? Kalau belum, silakan berdiri dulu, kita peregangan ice breaking. Bahasa Indonesianya apa ya? Enggak tahu. Saya belum pernah mencoba ice breaking ini sebelumnya, jadi kita sama-sama belajar ya. Maju di depannya mejanya. Nah, terlihat enggak? Ini mungkin sudah umum digunakan dalam seminar atau workshop tentang permainan antonim. Ada yang tahu? Gimana Desi? Udah tahu? Kalau saya ngomong besar, kecil, besar, kecil, pendek, tangan aja pakai tangan, tinggi, pendek, mundur, maju, besar, maju mundur. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian bergantian untuk menyampaikan hasil kerja kalian. Dimulai dari kelompok 1. Silakan maju semuanya.
Yang lain nanti mengomentari. Lupa. Nanti ininya nggak usah dibaca. Jadi biar buat masukannya, itu. Silakan dimulai. Baik, saya awali. Lupa tidak tulis. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan resensi film cinta pertama, kedua, dan ketiga. Mengenai lagu berhasil saya. Sudah? Dari kelompok 2 ada yang mengomentari? Ya, Wahidah. Tidak disebutkan ya di awal identitas filmnya, mungkin lupa ya. Ya lupa. Ada lagi? Tidak ada, tadi mungkin sudah rinci dari kelebihan dan kelemahannya. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan ke depan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut representasi dari kami yang akan meresensi film yang akan kami pilih. Oke, judul film yang kami pilih kali ini mengabsen bahwa umumnya tetap disutradarai oleh Jakarta. Sudah selesai. Kelompok 3 silakan mengomentari. Untuk keterangan filmnya sudah lengkap, tapi judul resensinya kenapa tidak ada? Judul resensinya. Jadi bukan judul filmnya, tapi judul resensi kalian. Mungkin kalian ingin menilai dari apanya, terus kemudian dibuat judul resensi. Ada yang lain? Tidak ada, silahkan ditutup. Baik, sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir untuk kelompok 3. Ini sepertinya pekerjaannya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan resensi film pertemanan antara bos dan karyawan yang berjudul My Stupid Boss. Karyawan harus macam ini sejaknya tidak dapat negara. Apa ada yang terlihat? Mengomentari? Menurut saya sebenarnya mulai dari judul, identitas, dan sistematika. Sudah lengkap? Berarti untuk tugas ini kelompok 3 ya yang paling sesuai. Silakan duduk kelompok 3. Baik, setelah selesai saya minta dikumpulkan terlebih dahulu hasil kerjanya. Dari presentasi yang telah kalian lakukan, di situ terlihat hasil kerja kelompok mana yang mendekati sempurna dan yang kurang. Jadi dari ketiga kelompok, mana kira-kira yang sempurna? Kelompok 3. Dari pemaparannya yang begitu panjang, ternyata sudah memuat semua sistematika resensi, mulai dari judul resensi, identitasnya, kemudian apa lagi? Sinopsisnya, kemudian ada kelebihan dan kelemahan di akhir resensi juga. Untuk yang kelompok 1 dan 2 ada satu aspek yang kurang. Jadi nilai tertinggi didapatkan oleh kelompok 3. Selamat untuk kelompok 3. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengirim link penilaian hasil pembelajaran di grup
kelas kalian. Silahkan dicek. Sudah? Di situ ada 5 pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda berhubungan dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 2 menit, cukup. Hanya memilih jawabannya saja. Sudah selesai? Sudah? Sudah, Zahra? Sudah. Yang lainnya juga sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu minta Dwi Melisa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Menurut saya dari pembelajaran hari ini saya bisa mempresentasi film dengan berbeda lagu karena media yang digunakan benar menarik. Ya, medianya tadi adalah video tentang resensi film berjudul Mencuri Raden Saleh. Terima kasih Dwi Melisa. Kemudian ada yang ingin memaparkan perasaan kalian hari ini selama pembelajaran bagaimana? Alhamdulillah hari ini karena pembelajaran menarik, menyenangkan dan juga kita merasa bosan kalau kita sudah berlalu. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan sebentar mengidentifikasi kebahasaan resensi setidaknya 2 karya berbeda dan mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerpen atau novel. Jadi di pembelajaran berikutnya kita akan kembali ke meresensi sebuah karya sastra nanti kalau di sini, biar tidak membosankan. Kalau bukunya kayak buku pengetahuan, pasti kalian kemungkinan besar jenuh. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk menutup pembelajaran, silahkan Kama untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan akal percaya masing-masing. Selamat. Selesai. Terima kasih. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.